Baik teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya dalam materi seminar perpajakan, di mana kita akan membahas terkait dengan penghasilan pajak pinal. Pajak pinal dalam materi ini kita bagi ke dalam 4 bagian, yaitu definisi pajak pinal, landasan hukum pajak pinal, objek pajak pinal, dan mekanisme pajak pinal. Definisi pajak pinal. Pertama, definisi pajak pinal saya coba menjadi 3 bagian, yakni pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang disempurnakan di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang kedua, menurut siti resmi dalam bukunya di halaman 169 terkait dengan pasal 4 ayat 2. Yang berikutnya ada terkait dengan OECD Glossary of Tax Term dan IBFD Tax Glossary tahun 2009. Coba kita bahas satu-satu. Yang pertama terkait dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, di mana ketentuan umum dan tata cara perpajakan disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan. Yang berikutnya adalah landasan hukum. Landasan hukum terkait dengan PP nomor 131 tahun 2000 dan KMK nomor 51 /KMK /04 /2001. Di mana tarifnya adalah dikenakan 20% dikenakan atas bunga, deposito, dan tabungan. Landasan hukum yang kedua adalah PP nomor 15 tahun 2009, di mana tarifnya dikenakan 10% dikenakan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi. Yang berikutnya adalah landasan hukum terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, yakni 10% dikenakan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak. Yang berikutnya ada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH, 10% dikenakan terhadap persewaan atas tanah dan atau bangunan. Yang berikutnya ada PP nomor 16 tahun 2009, di mana tarifnya adalah 0% sampai dengan 20% dikenakan atas bunga obligasi, surat utang negara, dan yang lebih dari 12 bulan. Berikutnya adalah PP nomor 132 tahun 2000, yakni tarifnya 25% di atas hadiah, undian atau lotre. Nah, bagian yang berikutnya adalah Style OECD Glossary of Tax Term dan IBFD Tax Glossary tahun 2009. Saya mengambil dari kesimpulannya Kristiaji dan Mukaromah tahun 2020 bahwa pengertian pajak pinal dibagi menjadi 6 kesimpulan. 6 kesimpulan di mana konteksnya adalah yang pertama, pajak pinal itu melekat dengan konteks PPH. Maksudnya apa? Maksudnya dalam hal klausul penghasilan, klausul perjanjian penghindaran pajak berganda yang secara tidak langsung berkaitan dengan PPH. Contohnya itu adalah OECD menyebut klausulnya itu perjanjian penghindaran pajak berganda yang secara tidak langsung berkaitan dengan PPH. Yang kedua adalah perbedaan tarif pajak. Sudah jelas ya, kedua ini melekat. Perbedaan tarif pajak ini penerapan PPH pinal berkaitan dengan suatu tarif yang berlaku khusus, menunjukkan melalui perbedaan tarif withholding tax antara yang tercantum dalam P3B dengan yang berlaku secara umum. Kemudian berikutnya adalah terdapat pemisahan perlakuan pajak. Terdapat perbedaan perlakuan pemisahan pajak. Pemisahan perlakuan pajak. Di sini IBFD secara implisit mendefinisikan pajak pinal itu sebagai pajak atas penghasilan yang tidak termasuk dalam perhitungan nilai pajak dalam sistem pembayaran yang berlaku umum. Yang berikutnya adalah pajak pinal melekat pada mekanisme withholding tax, di mana
Mekanisme withholding tax merupakan sistem pemungutan pajak yang memuat skema kewajiban untuk melakukan pemotongan dan menyetorkan pajak yang diserahkan kepada pihak ketiga. Yang berikutnya ada mempresentasikan nilai. Mempresentasikan nilai di mana maksudnya adalah pemotongan dan penyetoran tidak masuk dalam penghitungan pajak terutang. Penyetoran dan mempresentasikan nilai akhirnya itu, pemotongan dan penyetoran itu tidak masuk dalam penghitungan pajak terutang. Jadi kalau di PPh terutang badan itu nanti tidak termasuk untuk PPh final. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan pajak internasional. Kita tahu tadi juga kita sudah pernah kita bahas sedikit terkait dengan P3B, di mana poin dapat ditunjukkan dari definisi OECD mengenai pajak final yang dikaitkan dengan P3B. Jadi IBFD juga menggunakan konteks pajak internasional dalam praktik pajak final. Nah, di sini ada objek PPh pasal 4 ayat 2. Objek PPh pasal 4 ayat 2 itu yang pertama adalah peredaran bruto atau melalui omset penjualan sebuah UMKM atau sebuah usaha di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak. Yang berikutnya ada bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan. Jadi bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan nanti untuk tarifnya dibahas di slide berikutnya. Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, terus kemudian hadiah berupa lotre atau undian. Yang berikutnya ada transaksi saham dan surat berharga. Yang berikutnya ada transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan sewa atas tanah dan atau bangunan. Berikutnya ada pendapatan tertentu lainnya. Nah, untuk pendapatan tertentu lainnya nanti kita bahas di sektor-sektor tertentu. Oke, baik. Mekanisme pembayaran PPh pasal 4 ayat 2 itu yang pertama ada mekanisme pemotongan, di mana mekanisme pemotongan ini maksudnya adalah penyewa harus memotong pajak penghasilan sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarkannya. Yang berikutnya ada mekanisme pembayaran sendiri. Maksudnya gimana? Pajak final sebesar 10% dari uang sewa dibayarkan sendiri oleh pemilik tanah atau bangunannya. Nah, sebelum menginjak berikutnya ada bahan diskusi di sini. Yang pertama, jelaskan definisi pajak penghasilan final. Yang kedua, jelaskan PPh final derivatif. Yang ketiga, jelaskan apakah PPh final dapat dibebankan kembali pada saat laporan tahunan. Yang keempat, jelaskan kenapa PPh final dikatakan berbeda dengan PPh lainnya. Di sini ada tarif-tarif terkait dengan PPh final. Yang pertama bunga bukan tarifnya ya, maksudnya masa waktu pelaporan dan penyetorannya. Di mana bunga deposito itu dilapor setiap tanggal 10 untuk pembayarannya dan lapornya itu paling lambat tanggal 20 di bulan berikutnya. Kemudian transaksi penjualan saham. Transaksi penjualan saham itu di setornya itu paling lambat itu tanggal 20 dan untuk laporannya itu 25 di bulan berikutnya. Hadiah dan undian itu disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilapor di tanggal 20 setelah masa berakhirnya masa pajak tersebut di bulan berikutnya. Persewaan tanah dan atau bangunan dan jasa konstruksi dilapor tanggal 10 atau tanggal 15 untuk WP sendiri yang melapor. Tadi kan mekanisme itu ada memotong, ada mekanisme pembayaran sendiri, dan tanggal 20 itu untuk berakhirnya lapor. Jadi paling lambat itu tanggal 20 untuk lapornya, untuk persewaan tanah dan atau bangunan dan atau jasa konstruksi. Demikian materi saya terkait dengan pajak penghasilan final.
Silahkan dikomentarin. Di sini kan banyak sekali nih poin-poin yang memang saya sengaja tidak saya jelaskan satu persatu agar bisa dikomentari. Hanya di sini ada bahan diskusi tadi terkait dengan jelaskan definisi pajak penghasilan final, jelaskan PPh final derivatif, jelaskan apakah PPh final dapat dibebankan kembali, dan jelaskan kenapa PPh final dikatakan berbeda dengan PPh lainnya. Demikian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.